Baik, terima kasih pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada. Masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan tentunya masih dengan tema kita pada sahur kali ini nih Ustadz, tentang menyambut bulan Ramadan. Nah, pada sahur kali ini juga saya pengen tanya ciri-cirinya nih. Ciri-ciri orang yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan seperti apa Ustadz? Ciri-cirinya yang pertama, dia itu semangatnya tinggi untuk beribadah di Ramadan. Itu ciri orang bahagia. Karena ganjarannya luar biasa kalau orang bahagia itu. Di dalam hadis Rasul ya, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa orang yang bahagia nyambut Ramadan dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan jasadnya daripada api nerakanya Allah. Jadi bahagia, misalkan sholat taraweh, orang-orang pada belum datang, dia udah datang ke masjid, dia tadarus Al-Quran, dia berzikir kepada Allah, dia memperbanyak kebaikan di masjid. Masya Allah, itu ciri-ciri orang bahagia. Ciri-ciri orang bahagia itu berpastabikul khairat di bulan Ramadan. Jangan banyak futurnya, jangan banyak lemahnya. Orang-orang sudah terawih, dia belum terawih. Katanya alasannya sibuk, lagi ada kerjaan. Lah, itu bukan bahagia. Itu namanya orang yang sedih Ramadannya. Kalau bahagia mah senang, dia nggak? Pakaian yang awalnya kagak digosok, bulan Ramadan gosok. Saya mau sholat dengan pakaian yang rapi. Kenapa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang indah ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pakaian yang kucel, jangan pakaian yang kagak digosok, jangan pakaian yang kagak rapi atau pakaian yang kagak dicuci-cuci, jangan. Tapi pakaian yang istimewa. Pakailah itu, insya Allah itu ciri-ciri orang yang gembira datangnya bulan Ramadan. Apalagi Ustadz, ada lagi nggak? Banyak ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nih, kalau misalkan dia gembira datangnya bulan Ramadan, dia itu merasa bahwa ketika di Ramadan itu kesempatan yang terakhirnya. Karena ini nggak semua orang dikasih kesempatan lagi, maka dia kemudian luar biasa, all out. Ibadahnya all out. Bahkan mungkin dia merasa besok bakalan mati. Gitu. Jadi dia all out ibadahnya. Sholat tarawihnya all out, baca Qur'annya all out, kemudian sedekahnya all out, semuanya all out. Semua kebaikan dia kerjakan, kagak pilih-pilih. Apalagi misalkan begini nih, kalau ada orang yang mempersiapkan Ramadannya luar biasa, tapi ada juga orang yang mempersiapkan lebarannya yang luar biasa. Yang beli ke pasar, itu ngapain ke pasar dia? Belanja. Persiapan Ramadan apa lebaran saya tanya itu? Kan lebaran bajunya. Ini kadang-kadang orang mempersiapkan lebaran sudah, tapi mempersiapkan Ramadan kagak. Malah Ramadan seperti beduk. Tahu beduk nggak? Beduk itu. Beduk itu depannya rapat, tengahnya kosong, belakangnya kosong lagi. Malah habis-habisan. Ada lain seperti gendang, depannya penuh, tengahnya kosong, belakangnya penuh lagi. Nah, ada yang begitu. Maka tipe-tipe orang yang begitu tidak sesuai dengan kebahagiaan apa yang kita bahas pada hari ini. Kalau orang yang bahagia, mau di awal Ramadan, mau di pertengahan Ramadan, mau di akhir Ramadan, dia tetap semangatnya ada, dia tetap gembiranya ada, sehingga dia tidak pernah meninggalkan kebaikan di bulan Ramadan. Itu ciri-cirinya. Nah, kalau tadi kan ciri-ciri orang yang bahagia. Nah, kalau sekarang yang pura-pura bahagia, kan? Tuh yang pura-pura bahagia. Yang sholat tarawihnya cuma 2 malam. Habis itu hilang. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Ketika kita di Ramadan, tidak semuanya juga orang diizinkan sampai akhir Ramadan. Bahkan ada di pertengahan Ramadan, orang sudah dicabut kesempatannya untuk kemudian dia menghadap Allah. Dan kita mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh apa yang aku berikan kepadamu sudah cukup wahai hambaku. Sungguh apa yang aku berikan jatah kepadamu wahai hambaku, ini sudah selesai. Tolong kau kembali kepadaku, pertanggungjawabkanlah apa yang kau lakukan selama hidup di dunia.
Maka saudara-saudara, jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Apalagi Ramadan. Jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita futur. Sebab apa? Ketika kita lemah. Sebab apa? Ketika kita futur, setan yang akan bahagia mentertawakan kita. Ada yang nanya lagi tuh, Ustaz, kan setan dibelenggu. Nah, itu dia tuh masalahnya. Gimana tuh? Kan setan dibelenggu, Ustaz. Masa ada setan sih? Lah iya, kenapa ente lepas ya? Aduh. Gitu, ya. Lepas. Jadi maksudnya begini, yang namanya setan dibelenggu itu maksudnya adalah bahwa kebaikan di Ramadan itu sangat penuh, nggak ada keburukannya, sehingga setan nggak bisa menggodai manusia. Gitu. Orang berlomba-lomba mengikuti kebaikan demi kebaikan, sehingga setan itu tidak ada celah untuk menggoda kita semuanya. Tapi sekarang setan pada pensiun. Kenapa? Karena manusia udah pada jadi. Ya. Nah, gitu. Udah diambil pekerjaannya. Nah, itu yang kita sampaikan. Di akhir ini Al-Fakir akan menyampaikan kesimpulan. Siap. Ya, kesimpulan. Yang pertama begini, jamaah ya, pemirsa sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Ingat, Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kalau Ramadan bulan yang istimewa, maka kita harus perlakukan istimewa juga. Ya, ingetin nih, perlakukan istimewa. Apa maksudnya perlakukan istimewa? Ya semuanya istimewa, ibadah kita. Jangan sampai kita B aja. Ngerti B aja nggak sih? Biasa. Ya, yang biasa aja jangan. Tapi kita harus lakukan dengan kuantitas dan kualitas yang sangat luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, saudara sekalian, ketika kita menyambut atau kita berada di Ramadan dengan bahagia, maka jangan cuma lipstick saja. Lip sync. Lipstick itu ngerti cuma di bibir doang. Oh ya. Ngomong, saya juga bahagianya buat Ramadan, tapi kenyataannya di masjid kagak ada tuh batang hidungnya. Nah itu. Pura-pura doang Nah dah. itu cuma ngomong doang. Ingat, kalau kita bahagia, butuh yang namanya bukti yang namanya kenyataan. Kalau kita cuma ngomong doang gampang kan begitu. Iya. Buktikan kalau kita bahagia. Kemudian yang ketiga, kalau kita bahagia, insya Allah kita akan terbebas dari api neraka. Dan kalau kita terbebas dari api neraka, maka sorga akan menanti kita buat kita masuki ke dalamnya nanti pada kehidupan akhirat kita. Masya Allah. Amin, ya amin, Rabbal alamin. Itu saja. Baik Ustaz, ternyata banyak juga nih kesimpulan yang bisa kita ambil pada sahur kali ini kan. Jadi kita alhamdulillah nggak sia-sia nih nemenin pemirsa sahur nih. Ente udah sahur belum? Udah alhamdulillah, tapi baru dikit makannya Tanya Ustaz. saya dong, tanya Hah? saya. Udah sahur belum? Belum. Lah, sahur atau ntar habis ini? Ntar sahur, ya. Masya Allah. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kita nih semua Ustadz menjadi ciri-ciri orang yang bahagia dan gembira terhadap bulan Ramadan tentunya. Dan nggak pura-pura nih, awas tuh yang pura-pura, dengarkan tadi. Baik pemirsa, saya Muhammad Khalidis dan Ustadz Samit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.